dalam mengarungi hidup dan kehidupan, apapun yang kita lakukan tidak akan terlepas dari prinsip dunia perdagangan, yaitu hidup kita ini untung atau rugi. Walaupun di situ ada istilah impas, balik modal. Kalau untung udah nyata-nyata, enak rasanya. Tapi kalau rugi itu jelas tidak enak. Impas itu terkategori rugi. Modal 1 juta, diusahakan sebulan masih balik 1 juta. Ini rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi macam-macam. Belum lagi kadar kehidupan yang kita lalui dipengaruhi pula oleh yang namanya kemajuan zaman, yang sampai saat ini sering kita sebut zaman modern, yang luar biasa, sudah begitu canggihnya. Sehingga ini juga mempengaruhi apakah hidup kita itu akan masuk di dalam kategori orang yang hidupnya untung atau rugi. Man kana yaumu khairu bi amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa rabihun, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Selanjutnya, wa man kana yaumuhu misla bi amsi, barang siapa yang hidupnya hari ini semisal sama baik dengan kehidupan kemarin, fahuwa mahbun, maka orang ini terkategori rugi. Dan selanjutnya adalah wa man kana yaumuhu syarran fi amsi, barang siapa yang hidupnya hari ini lebih buruk, lebih parah, lebih jelek dari kemarin, fahuwa malmun, maka orang ini termasuk kategori orang yang terkutuk. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengarungi kehidupan dan perjalanan hidup kita, siapapun orang yang waras mesti ingin, mesti mau yang namanya hidupnya untung. Dalam hal apapun yang kita lakukan, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan kita kepada sama manusia, hablum minan nas, dan lain sebagainya. Ini juga berpengaruh. Mari kita evaluasi lebih lanjut. Orang yang beruntung itu pada tahun yang lalu, pada bulan yang lalu, pada tahun ini, andai dia melaksanakan salat, mempunyai kewajiban salat fardu 5 waktu terus menerus rutin tiada putus, maka orang ini kategorinya adalah orang yang beruntung. Tetapi apabila pada tahun lalu, bulan lalu, kemarin dia melaksanakan hanya 3 waktu, 2 waktu, 3 waktu, 2 waktu, maka orang-orang yang seperti ini apabila pada hari ini, pada keesokan harinya masih 2 waktu, masih 3 waktu, tidak ada peningkatan, maka orang ini katakanlah orang yang merugi. Mengapa? Tidak ada peningkatan di dalam hal ibadah. Dan yang lebih parah adalah apabila kemarin dia melaksanakan puasa Ramadan, dia dapat 30 hari, pada tahun ini dia hanya dapat 20 hari tanpa uzur, tanpa sebab, tanpa qada, maka orang ini kategori orang yang merugi. Jamaah Jumat rahimakumullah, belum lagi dipengaruhi seperti yang kami sampaikan di awal tadi oleh kemajuan zaman yang begitu modern. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sedemikian canggihnya, ini membawa pengaruh yang efektif terhadap pembentukan mau untung atau rugi hidup seseorang. Dan ini juga berpengaruh terhadap nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak lebih jauh, apalagi mereka yang sudah kategori golongan orang-orang tua dahulu. Sudah ada pergeseran nilai-nilai. Nilai-nilai Islam itu sudah mulai bergeser sesuai dengan kemajuan zaman yang saat ini. Dan itu pun kebablasan. Kalau kita masih ingat bagaimana seorang anak masih kecil, pada saat dia cium tangan ayah bundanya, maka benar-benar tangan ibu bapaknya, ayah bundanya itu benar-benar di hidung, benar-benar dicium. Tapi lihat sekarang,
Terkadang salaman saja ditempel di pipi, di jidat dan lain sebagainya. Ini juga berpengaruh. Dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, canggihnya, modernnya dunia saat ini, sehingga nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Rasulullah itu semakin berkurang. Begitu juga penyebutan lafaz-lafaz Allah yang kadang-kala nilainya kecil menurut kita, tapi berpengaruh luar biasa. Bagaimana kita diajarkan kalau masa kecil? Kalau mau makan maka kita mengucapkan serendah-rendahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lihatlah, dengarkanlah dan simaklah. Seorang anak kecil pada saat dia makan, seorang ibu akan bertanya atau menyarankan, nak, bacalah doa dulu. Apa yang diucapkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah tidak jelas pada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan disinilah perannya agar hidup si anak yang bersangkutan menjadi beruntung. Belum lagi hal-hal yang lain, dan jangan-jangan ini dilakukan oleh golongan-golongan tua, golongan-golongan dewasa. Kita bertamu, maka adabnya adalah mengucapkan lafaz Assalamualaikum. Ketok lagi belum buka, Assalamualaikum warahmatullahi. Masih belum dibuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengucapan yang benar, tapi lihatlah yang sering kita saksikan, kita dengar. Terkadang pada saat tetap itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah mulai bergeser nilai-nilai itu. Tidak Assalamualaikum, cacat dulu yang jawab Kum salam, salam, dan lain sebagainya. Dan ini berpengaruh terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, sadar atau tidak sadar, agar kita hidup kita untung, yang penting kita sadari adalah bahwa kita pada saat ini mengisi hidup dan kehidupan di dunia ini, wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahun. Sungguh kehidupan dunia itu adalah sebagai permainan dan sebagai senda gurau belaka. Kalau hidup di dunia ini sebagai sebuah permainan, maka kita ini sedang bermain pada dasarnya. Siapa pemainnya? Ya kita inilah. Sebenarnya kita ini sedang melakukan permainan. Bahasa kasarnya kita dengan tanding sebenarnya hidup di dunia ini. Yang namanya pemain kita ini ada dua. Ada yang jujur, ada yang curang. Biar terjadinya pertandingan itu bagus, maka ada yang memimpin, namanya wasit. Siapakah wasit? Wasit yang adil. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Maka sesungguhnya Allah lah hakim yang maha adil. Jadi sebenarnya kita ini berada di dalam pengawasan Allah. Kita sedang dinilai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasitnya kita. Mau jujur silakan, mau curang monggo-monggo saja. Tapi ingat, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa yang namanya untung di dalam hidup itu akan terasa selama di dunia, dan insya Allah nanti akan memetik hasilnya di kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami segala kebaikan di dunia. Tidak terhenti sampai di situ, tetapi wa fil akhirati hasanah. Tentu kehidupan akhirat pun kita menginginkan yang lebih baik. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dari apa yang kami sampaikan ini, minimal ada motivasi, memunculkan semangat untuk kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai hamba Allah. Ada semangat untuk meningkatkan bekal-bekal modal-modal kita, agar kita menjadi untung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berguyur mengumpulkan modal, namanya amal ibadah, mengumpulkan pahala, supaya hidup kita nanti di akhirat menjadi lebih beruntung. Karena memang begitulah, beruntung hidup di dunia. Maka minimal kata Rasulullah, khairukum man talu umruhu wa ahsanu amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Jadi agar untung itu di tengah kehidupan masyarakat,
khairukum man tala amaluhu wa ahsanu amaluhu. Yang paling baik itu adalah yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Bukan sebaliknya, panjang umurnya kelakuannya nyebel dulu. Nah, ini yang penting. Jadi di akhir khutbah ini kami mengajak kepada diri kita masing-masing, selagi masih ada waktu, kesempatan untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa beramal, mengumpulkan ladang pahala yang suatu saat akan ditagih oleh Allah di akhirat kelak. Maka pada saat inilah kita mengumpulkan ladang pahala segala hal yang sifatnya baik, agar